Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai dakwah entrepreneur dan profesionalisme kerja dalam Islam. Langsung saja, pembahasan pertama yaitu mengenai dakwah entrepreneur. Berbisnis adalah suatu amal dan tugas kewajiban yang keberhasilannya akan menambah dekatnya jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia dalam membina perdagangan atau perniagaan yang maju tidak menjual barang yang cacat dan tidak berkehendak keuntungan yang terlalu banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkati kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, kemudian pembahasan kedua yaitu rahasia kesuksesan dalam entrepreneur. Yang pertama yaitu memiliki kepercayaan diri dan kemandirian yang tinggi. Untuk memulai suatu bisnis dibutuhkan kepercayaan diri. Karena tanpa rasa percaya diri akan sulit rasanya mengawali untuk membuka usaha. Dan yang kedua yaitu berbisnis yang halal. Dan yang ketiga adalah super team. Karena super team merupakan yang sangat penting yang dilakukan untuk berbisnis. Nah, yang keempat yaitu sistem keyakinan. Kemudian yang kelima, yaitu menjaga kepercayaan relasi bisnis. Dan yang keenam, hidup sederhana dan tidak berpoya-poya. Dan yang ketujuh, yaitu kualitas barang dan pelayanan. Nah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sophia Agustiani. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi dakwah entrepreneur pada konteks kekinian. Adapun relevansi dakwah entrepreneur dalam berdagang. Yang pertama yaitu nilai kejujuran. Seperti halnya kita tahu bahwa kejujuran itu merupakan hal penting yang harus ditegakkan di masyarakat. Karena apabila masyarakat tanpa kejujuran, maka tidak akan ada rasanya saling mempercayai satu sama lain. Begitu pula dalam berbisnis atau berwirausaha, kita juga harus jujur, seperti halnya yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu nilai kemandirian. Menjadi seorang pedagang yang sukses, kuncinya memiliki jiwa kemandirian yang luar biasa dan tidak bergantung kepada orang lain. Yang ketiga yaitu nilai keadilan. Di dalam bisnis tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi rekan bisnis atau kemitraan. Jika ia berlaku adil dalam perniagaan, maka rekan bisnisnya percaya dengan perniagaannya. Yang keempat yaitu nilai kepercayaan. Jadi, kesuksesan yang diraih pengusaha dalam bidang entrepreneur selain dari kedisiplinan, rekan kerja, dan pelanggan, tetapi juga nilai kepercayaan selain dari dengan memberikan contoh motivasi agar wirausahaan bisa menjaga nilai kepercayaan terhadap pelanggan ataupun pada relasinya. Jadi, relevansi dakwah entrepreneur pada konteks kekinian yaitu dapat membangkitkan semangat kejujuran, keadilan, kepercayaan, kemandirian, sedekah tanpa rasa khawatir dan takut untuk rugi. Lalu selanjutnya yaitu materi tentang kerja profesional. Sejatinya, ada relasi antara agama dengan etos kerja, seperti halnya dalam Islam, banyak terminologi Al-Quran dapat menjadikan sumber dorongan atau berusaha perlu digali. Yang pertama yaitu terminologi tentang rizki, yang sangat populer dalam kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya dengan etos kerja. Menurut Raharjo tentang rizki dengan segala variasinya disebutkan 112 kali dalam 41 surat. Sedangkan menurut Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi menyebutkan 123 kata riz dengan segala variasinya. Pada umumnya kata riz dikaitkan dengan kata lain seperti amal, maisah, tijaroh, barokah, infak, sodakoh, dan riba. Kejadian amal dalam Islam akan menentukan posisi seseorang dalam kehidupan, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan tiap-tiap orang memperoleh derajat dengan apa yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Bahkan Al-Quran menjanjikan pahala yang berlimpah bagi orang yang bekerja untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjanya. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan bertakwa ada pahala yang besar.
Itulah ajaran Islam sebagai sumber motivasi yang mendorong umatnya agar bekerja keras, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, sejatinya bekerja merupakan perintah agama yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dengan pahala yang berlimpah. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sophia yang telah memaparkan materinya. Kemudian pembahasan ketiga yang akan dijelaskan oleh Saudari Salma. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kewirausahaan. Entrepreneur adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan bisnis dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya. Menurut Bukhari Alma, beberapa karakteristik yang perlu dimiliki oleh pelaku usaha muslim yakni bertakwa, tawakal, zikir, bersyukur, jujur, niat suci, dan ibadah. Azam dan bangun lebih pagi, toleransi, berzakat dan berinfak, dan melakukan silaturahmi. Adapun pendapat lain tentang karakteristik pelaku usaha muslim antara lain, tidak takut akan resiko yang akan terjadi, memiliki spirit juga, pantang berputus asa, sabar dalam menjalani, menghadapi proses, dan tidak boros. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang pemasaran sumber daya manusia. Dalam kaitan dengan pemasaran ini dapat dikemukakan 4 karakter syariah marketing, yaitu tesis atau rabaniyah, etis akhlakiyah, realistis wakiyah, dan humanistis insaniyah. Teistis dimaksud bahwa seseorang syariah marketer meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang teistis adalah hukum yang paling adil, paling sempurna, paling selaras dengan segala bentuk kebaikan, mewujudkan kebenaran dan kemaslahatan, dan paling dapat mencegah kerusakan dan kebatilan. Sedangkan etis dimaksudkan seorang syariah marketer akan mencegah kerusakan dan kebatilan. Sedangkan etis dimaksudkan seorang syariah marketer akan sangat mengedepankan nilai akhlak dalam segala keaktivitasannya. Adapun realistis maksudnya seorang syariah marketer harus bersifat fleksibel sebagaimana fleksibelnya ajaran-ajaran itu, yang selalu sesuai dengan situasi dan kondisi secara real. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salma. Selanjutnya pembahasan keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Ulfa. Saudari Ulfa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah menjadi pemateri. Demikian presentasi kelompok kami. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.